Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Pelaksanaan PPKM darurat ini sudah berjalan selama 17 hari. Apakah pelaksanaan PPKM darurat ini efektif? Mengingat besok adalah perayaan Idul Adha, agar mobilitas warga tidak terjadi. Seperti apakah evaluasinya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas berkaitan dengan analisa dan evaluasi PPKM darurat. Sudah terhubung melalui sambungan daring bersama Kombes Pol Latif Usman selaku Dirlantas Polda Jawa Timur. Selamat siang, Pak Latif. Selamat siang, Mbak. Ya, gimana kabar? Sehat? Baik, saya masih belum mendengar suara dari Dirlantas Polda Jawa Timur. Mbak. Gimana kabar? Sehat? Baik, sudah terdengar. Pak Latif, apa kabar? Alhamdulillah. Ini lagi di Pamekasan ini. Pamekasan, Madura. Kami sedang memantau langsung kegiatan di wilayah Madura. Dari Bangkalan sampai Sumeneb. Baik, sebelum kita membahas berkaitan situasi PPKM darurat yang ada di Pulau Madura, karena Bangkalan ini juga zona merah di sana, begitu Pak Latif, apa evaluasi PPKM darurat yang sudah menginjak ke hari 17 ini? Ya, tentunya dari hari pertama sampai dengan hari ke-17 tidak ada kegiatan yang sia-sia. Tentunya ada sesuatu capaian yang tentunya kita dapatkan. Di mana kita lihat tadi, saya sudah mengecek langsung dari perbatasan Perak sampai dengan Sumeneb ujung Madura. Alhamdulillah, memang kalau diharapkan yang sangat istilahnya sesuai target, belum. Tetapi sudah ada perkembangan dalam artian kegiatan yang khususnya tradisi Toron yang di Madura ini dari pantauan tadi juga kita sudah berdiskusi dan berdialog dengan masyarakat mengalami penurunan kegiatan yaitu sekitar 70% dari perayaan Toron-Toron tahun-tahun yang lalu. Oke. Apa target dari pemerintah terutama juga dari Kapolda Jawa Timur atau Polda Jawa Timur terkait dengan PPKM darurat ini, mengingat penurunan sudah terjadi namun tidak sesuai dengan target. Memangnya targetnya seperti apa, Pak Latif? Iya, tentunya kalau target dalam yang diharapkan oleh pemerintah adalah secara menyeluruh. Memang dari ada beberapa tempat yang sudah bisa mencapai target, tetapi tentunya ada beberapa daerah khususnya pinggiran-pinggiran yang belum memenuhi target. Nah, ini kan tentunya perlu kesadaran karena penyekatan dan pengetatan yang kita lakukan sebetulnya kan untuk keseluruhan kegiatan masyarakat. Nah, bukan hanya satu titik, tetapi secara keseluruhan khususnya di wilayah Jawa Timur. Ini target kita. Nah, ini perlu kesadaran kita bersama dalam rangka untuk pelaksanaan PPKM darurat biar bisa berhasil untuk menekan angka COVID di Jawa Timur khususnya. Oke, apakah semua penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan sendiri sudah efektif untuk menurunkan mobilitas warga? Ini Pak Latif? Secara ini sudah ada tentunya sedemikian juga ya. Kegiatan penyekatan, pengetatan ini juga sangat berdampak terhadap penurunan karena aktivitas masyarakat bisa kita kendalikan dan bisa kita kelola. Harapannya tentunya pertemuan antar orang dengan orang bisa terhindar. Begitu, Mbak. Oke, Pak Latif, menurut informasi yang kami terima bahwa saat ini di Jawa Timur sendiri ada 7 titik penyekatan dan juga pembatasan mobilitas di antar provinsi, perbatasan antar provinsi, lalu betul. 20 titik antar rayon, 18 di exit tol, 74 titik antar kabupaten kota yang awalnya ini 62 ada penambahan dan juga 186 titik dalam kota. 196 ada tambahan berarti ya Pak Latif. Itu pembatasan di dalam kabupaten. Ya betul Mbak itu. Oke, 196. Apakah semuanya ini berjalan efektif ataukah ada daerah-daerah tertentu yang memang masih kesulitan untuk melakukan pengecekan terhadap warga yang melakukan mobilitas dari satu daerah ke daerah lainnya? Seperti apa perkembangannya? Untuk titik-titik ini sangat efektif untuk mengendalikan kegiatan, khususnya aktivitas masyarakat yang di dalam kota. Kalau antar provinsi sudah dapat kita lihat
pembatasan sudah cukup maksimal sehingga orang yang masuk ke wilayah Jawa Timur betul-betul bisa tersortir. Dan kita bisa lihat khususnya di Tol Ngawi saja, rata-rata per hari paling banyak hanya 100-200 kendaraan. Ini pun sudah ada yang putar balik, sehingga orang yang akan masuk Jawa Timur sudah sesuai dengan ketentuan. Begitu juga antar rayon. Nah, antar rayon ini juga sudah cukup efektif dalam artian kegiatan-kegiatan masyarakat untuk tidak saling berpindah tempat. Begitu juga antar kabupaten juga kita perkuat. Nah, yang menjadi titik sekarang pusat perhatian kita adalah kegiatan titik antar yang di dalam kota itu sendiri, di mana aktivitas masyarakat khususnya bidang esensial dan kritikal yang ada di situ betul-betul harus kita awasi dan kita lakukan patroli. Karena kegiatan-kegiatan ini masyarakat khususnya pasar, tadi kita lihat sendiri di wilayah Pamekasan sendiri, di wilayah Madura ini memang masih cukup tinggi aktivitas di dalam pasar, karena kita juga masih melihat kebutuhan mereka untuk pasar tradisional masih cukup tinggi. Begitu, Mbak. Oke, Pak Latif, bagaimana dengan penyekatan sendiri menuju Madura, terutama untuk mencegah tradisi toron? Apakah ini selalu dilakukan 24 jam penuh atau seperti apa? Nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.